pasca letusan 1815 itu ada 3 kerajaan yang hilang. Bayangkan, satu kerajaan saja itu berapa ribu orang yang ada di sana. Halo Sobat Gakum, selamat datang di podcast Gakum Kehutanan. Hari ini kita akan membahas tentang keselamatan pendakian, khususnya di Gunung Tambora. Bersama saya Dimas sebagai pemandu acara kali ini, dan kita kedatangan para pendekar dari Taman Nasional Gunung Tambora. Yang pertama Mas Mirham, Siap hadir. polisi kehutanan dari Taman Nasional Tambora. Selanjutnya Mas Angga, Siap. masyarakat Peduli Api. mitra, masyarakat peduli api ya. Ya, MPA. Mitra dari Taman Nasional Gunung Tambora. Selanjutnya Mas Aziz, Siap. masyarakat mitra Polhut. Polhut. Kali ini kami akan membahas tentang keselamatan pendakian Gunung Tambora beserta pengelolaan dan perlindungan. Sebelumnya, adakah cerita-cerita menarik dari cerita tentang pendakian di Gunung Tambora? Untuk pertama kali mungkin dari Mas Mirham, ada Baik. cerita menarik? Terima kasih Bang Dimas yang sudah pernah ke Tambora juga Bang ya. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak Siap, kepada siap, Bang Dimas, tapi mungkin ke teman-teman yang nonton podcast kita pada hari ini. Jadi Tambora itu gunung yang besar dengan sejarahnya, Bang. Ya, sejarahnya semua orang tahu tentang sejarah Tambora. Cuma tidak semua orang pernah datang ke Tambora. Jadi bagi orang-orang yang sudah pernah datang ke Tambora, itu sebuah berkah. Termasuk saya berarti. Termasuk Abang. Mantap. Karena Tambora itu Bang, secara keunikan, kita ke Tambora itu bukan mendaki sebenarnya Bang, tapi kita berziarah. Berziarah. Berziarah kenapa? Karena pada letusan Tambora yang 1815 itu ada 3 kerajaan yang hilang Bang. Pasca letusan 1815 itu ada 3 kerajaan yang hilang. Bayangkan, satu kerajaan saja itu berapa ribu orang yang ada di sana. 2 kerajaan, 3 kerajaan. Jadi kalau informasi yang kami dapatkan itu sekitar 70.000 orang meninggal di sana. Jadi kami ketika ke Tambora itu memberi istilah bahwa kita ke sana tidak mendaki, tapi kita berziarah. Berziarah ya. Ke makam para leluhur, makam para, kalau orang Bima Dompu sebut itu Sanggili namanya Bang. Sanggili apa? Sanggili itu adalah orang-orang yang hilang. Oh. Jadi tidak ada kuburannya, jadi dia tidak meninggal. Nah, kita berziarah ke tempat mereka, ke tanah mereka. Itulah kenapa Tambora itu unik dibanding dengan gunung-gunung lain. Itu sih keunikannya mungkin Bang ya. Karena Abang sudah rasakan bagaimana uniknya naik gunung pakai mobil kemarin. Iya. Hanya ada di Tambora tuh Bang. Naik gunung pakai mobil. Betul. Tapi naik mobilnya kayak gimana dulu? Ya. Abang nanti bisa mungkin tambahin dikit lah ceritanya kayak gimana kan? Mobil off-road. Mobil off-road wajib. Jadi kita ini berasa di shelter 3 ini. Ya, kita lagi duduk ngopi, di santai. pos 3, shelter 3. Nikmati, lagi sunset ini Bang. Siap. Ya. Minum. Minum dulu. Minum kopinya Bang ya. Selanjutnya Mas Angga. Mas Angga itu berarti ini ya masyarakat sekitar lereng Tambora ya Mas ya? Ya. Ada cerita apa Mas tentang pengalaman mendampingi para pendaki di Gunung Tambora? Ada pernah itu nggak? Sesuatu yang menarik, yang unik lah, atau ya? yang 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 misteri mengesankan. kah, yang lucu kah, yang apa? Ya. Ada cerita menarik? Ada sih. Ya. Nah, setiap kali kita antar tamu kan, kalau untuk masalah horornya itu tetap ada. Ada horor? Ada horornya. Kerasukan-kerasukan gitu, kerasukan begitu kan. Tapi yang kerasukan begitu kan, istilahnya memang di Bima itu, kalau yang namanya istilahnya itu perafu itu Bang. Ya, Bang. perafu. Ya. Apa itu? Perafu itu ada semacam jin atau makhluk halus yang suka terhadap orang itu. Iya, gitu. begitu. Yang nempel gitu Bang. Kalau di Islam mungkin bilang ada hodam.
Oh, kodam. Ya, Kodam gitu. ada apa? Jin Karim. Karim. Ya. Berarti Jin itu Karim. dia suka dengan pendaki itu gitu ya. Ya, Iya, suka dia. dengan orang itu. Suka Orang dengan itu. orang Dengan orang itu. Jadi ada leluhurnya, mungkin neneknya sudah meninggal. Nah, dia ngawasin anaknya tuh. Itu sih kebanyakan cerita-cerita pendakian gitu. Pernah waktu itu ngawal pendaki. Pernah, Kesurupan. kebanyakan yang kesurupan itu pendakian-pendakian yang cewek. Cewek. Karena di Tambora itu ke semua gunung mungkin kalau untuk yang melakukan pendakian dilarang, yang termasuk yang yang cewek lagi haid. datang temannya, Nah, teman ya, bulanan. ya. Pasti itu kan sering-sering diganggu sampai gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya mungkin biasanya Iya. itu karena lapar sih, Bang. Iya. Kenapa? Kalau lapar itu kita mudah berhalusinasi gitu. Biasanya kalau teman-teman itu nggak mau makan Iya. kalau di gunung itu ya. Iya, Makanya iya, iya. sehingga dia itu lemas gitu, Bang. Dibilanglah kerasukan. Padahal sebenarnya hal yang paling pertama itu karena lapar ya. Betul. Kalau Kalau Bang orang- Aziz, ada cerita nggak? Engkau pernah nyasar kah, kecelakaan kah, kesurupan kah? Ada cerita-cerita unik atau cerita lucu yang lain? Oh ada bang, siap. Nah, kira-kira. Jadi cerita lucunya ini bang, Iya. ya. Awalnya dulu itu pada saat pembuatan shelter emergency pos 3 bang. Oh, yang Jalur pas tiga itu ya? Dorcana. Iya, Dorcana itu. Nah, kan saya sering naik turun pakai motor. Ah, motor. Nah, terakhir itu pakai mobil. Ah. Nah, saya kira di depan setelah di bawahnya pos 3 Mhm. di sungai itu, saya kira itu setan bang. Oh, ternyata? Nah ternyata orang sembahyang, Oh. pakaian putih. Iya. Sudah kasih keluar sangkur, baru mau dilempar. Nah, kepalanya tengok saya. Oh, ternyata manusia, saya bilang. Dikiranya penampakan, Bang. Iya, pada saat malam, Bang. Enggak, wah kalau dilempar sangkur tuh Pasti mati dia. mati setannya. Mati 2 kali berarti. Oh. Iya, mati 2 kali. Tapi memang secara mistis Tambora itu memang kuat mistisnya. Secara teknis dia tidak teknikal jalur naiknya pendakiannya tidak terlalu, masih tergolong ringan lah. Cuma secara mistis dia memang kuat. Yang merujuk kepada apa yang saya bahasakan di awal tadi bahwa Tambora itu adalah tempat kita berziarah gitu, makam para leluhur yang memang sejak saat itu sudah meninggal gitu loh. Oh, gitu. Ya. Selain apa mungkin tadi kan wanita haid dan lain, tapi untuk aturan sendiri di Tambora apa aja yang harus dibawa dan lain-lain, mungkin makanan kah, peralatan atau Yang paling penting adalah jangan bawa sampah, Bang. Itu aja. Kalau untuk hal-hal yang teknis seperti itu, saya kira di gunung-gunung lain mirip-mirip semua. Jadi kita tidak boleh membawa barang-barang yang berpotensi menimbulkan sampah di atas. Oh, seperti ini. Mas. Seperti yang kita bawa sekarang. Gitu. Jadi kita bawa tumbler karena di atas kan ada air, ada apa, kita manfaatkan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Jangan kita bawa barang-barang yang dipakai satu kali terus langsung dibuang sembarangan lagi buangnya gitu kan. Secara aturan sih seperti itu, Bang. Yang paling penting adalah bertanggung jawab atas apa yang kita bawa. Karena gunung itu bukan tempat sampah. Ya, betul. Banyak sekarang ya pendaki-pendaki harus kita berikan sosialisasi atau penyadartahuan terkait bahwa kita ke gunung itu bukan hanya sekedar berfoto-foto atau mengambil video saja, tapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita bawa dan apa yang kita lakukan di atas sana. Ya. Banyak hal yang harus kita jaga di gunung gitu, apalagi di Gunung Tambora. Gitu sih, Bang. Kalau Gunung Tambora tuh ada berapa jalur pendakian ya? Kalau kemarin kan kita di Ya, Doroncanga. di jalur Doroncanga Doroncanga. kemarin. Betul, jalur pendakian berkendara Doroncanga. Kalau di secara teknis di Tambora itu ada 4 jalur. 4 jalur. 4 jalur aktif, yang 2 di Kabupaten Dompu, Dompu ya. 1 jalur pendakian berkendara Doroncanga dan 1 pendakian trekking Pancasila itu di wilayah Kabupaten Dompu, dan wilayah Kabupaten Bima itu pendakian berkendara Piong dan pendakian trekking Kawinda Toi. Nah, kalau untuk yang beda dengan Taman Nasional lain, di Tambora itu ada pendakian berkendaranya. Jadi
mendaki menggunakan kendaraan. Jadi biasanya juga itu Bang, ketika orang mendengar kata mendaki menggunakan kendaraan ini yang perlu kita pahamkan sedikit, kita cerahkan sedikit bahwa tidak serta-merta meskipun kita menggunakan kendaraan pendakiannya itu kita mengabaikan hal-hal yang keselamatan, keamanan kita, kenyamanan kita sebagai pendaki. Jadi termasuk untuk alamnya juga ya, meminimalisir gangguan terhadap alam, membuang sampah sembarangan, membakar hutan, atau ya melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar daripada norma yang berlaku lah di hutan gitu kan. Jadi pendakian berkendara itu kita harus menggunakan kendaraan 4x4 Bang. 4x4. Kendaraan spesifikasi khusus 4x4 dan motor trail. Motor trail ya? Ya, jadi kita tidak boleh serta-merta menganggap bahwa pendakian menggunakan kendaraan. Semua kendaraan bisa naik. Nah, ini yang perlu kita sadar tahukan kepada teman-teman semua bahwa meskipun kita mendaki menggunakan kendaraan, di sana adalah medannya medan off-road. Medan-medan yang sangat sulit, ada kemiringan, ada tanjakan, sehingga kita memerlukan kendaraan dengan spesifikasi khusus. Dan itu masih satu-satunya di Indonesia. Di dunia? Bahkan di dunia mungkin ya. Nanti kita riset sama-sama. Ya. Berarti kalau pakai sama-sama. Kalau pakai Agya nggak bisa. Kalau itu kayaknya nanti jadi 3 roda nih. Turunnya jadi 3 roda nanti. Motor Mio Agya nggak bisa. Mio kayaknya langsung botak nanti. Langsung trondol nanti dia. Jadi pendakiannya harus pakai kendaraan spesifikasi khusus, dan mungkin ini hal kenapa Tambora itu ada jalur pendakian berkendaranya adalah yang pertama medannya mendukung. Jadi kelerengannya landai dia. Dan padang savana ya. Padang savana kalau dilihat dari peta kontur, dia itu konturnya jarang-jarang dia Bang. Nggak keriting dan tajam-tajam, tapi dia jarang lurus gitu. Medannya mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di jalur itu tidak ada mata air, Bang. Tidak ada mata air. Ya? Jadi pas Abang mendaki kemarin, kami angkut air tuh. 3 kali kami angkut air tuh untuk kebutuhan pendakian Abang kemarin tuh. Kalau off-road. Yang kedua tidak ada air di jalur. Yang ketiga adalah tidak ada tutupan hutan di atas kepala kita. Jadi bayangkan Abang 3 kilometer aja, nggak usah jauh-jauh, jalan kaki tanpa ada hutan di atasnya, tanpa ada naungan. Betapa panasnya, betapa dehidrasinya Abang saat itu keselamatannya di situ. Jadi di pendakian berkendara tidak boleh jalan kaki, wajib menggunakan kendaraan di pendakian berkendara itu. Jadi ada 3 faktor yang mendukung kenapa pendakian itu jadi pendakian berkendara gitu. Dan tidak ada di tempat lain, di Taman Nasional lain. Dan kenapa di Taman Nasional itu Tambora legal Bang? Legal ya? Legal ketika kita melakukan kegiatan off-road di jalur pendakian itu. Dan menggunakan kendaraan motor trail misalnya di jalur pendakian itu kita legal. Karena kalau di Taman Nasional lain, di wilayah lain, di konservasi yang lain, wilayah konservasi yang lain, itu biasanya kita petugas itu melarang ya? Masuk motor trail atau masuk mobil-mobil yang mau off-road di dalam situ kan, karena status kawasannya kawasan konservasi gitu kan. Tapi di Taman Nasional Tambora ada ruang khusus yang disediakan untuk itu gitu. Yaitu di jalur pendakian itu tadi. Berarti sudah ada ini ya, udah ada kajian dari keselamatan, perlindungan dan lain-lain, udah kajian itu udah aman ya. Mau off-road ke Tambora aja lah. Berarti pendakian gunung yang menggunakan kendaraan. Iya. Kita kerjain editornya ya. Nah, gimana penasaran? Nah, ini dia videonya. Jadi itulah gambarannya. Nah, setelah itu buat teman-teman yang ingin mendaki Tambora, untuk menggunakan tadi dengan kendaraan itu bagaimana? Apakah pakai kendaraannya Taman Nasional Tambora atau nyewa masyarakat sekitar, atau teknisnya gimana tuh, nanti pesannya gimana? Betul. Jadi untuk ke Taman Nasional Tambora itu
kalau mau mendaki lewat jalur pendakian berkendara itu kita sudah bekerja sama dengan namanya organisasinya itu IOF Bang, Indonesia Off-Road Federation, yang memang chapter Bima dan di sekitar wilayah jalur pendakian lah. Jadi mereka kan sudah punya kendaraan-kendaraan yang memang mumpuni untuk itu. Jadi ini cerita sedikit Bang. Dulunya kan Taman Nasional Tambora itu sebelum jadi Taman Nasional dia merupakan taman buru. Oh, taman buru. Jadi di situ orang-orang bisa berburu pakai kendaraan. Yang notabene-nya jeep dulu itu sebelum mereka mengantar tamu, dulunya adalah jeep yang berburu, Bang. Oh, jadi jeep itu dulunya sebelumnya digunakan untuk berburu. Untuk berburu. Kendaraan sebelum ada Taman Nasional karena status kawasannya taman buru saat itu. Ada regulasi khusus lah mereka ketika mereka bisa berburu di situ. Jadi kita berbicara spek mobil mereka itu sudah terbiasa di jalur itu, di jalur Doroncanga maupun Piong. Biasa kan digunakan untuk berburu. Biasa digunakan untuk berburu. Ya. Nah, setelah ada Taman Nasional, sudah sejak 2015 ditetapkan menjadi Taman Nasional, mobil-mobil itu kita alihkan. Jadi ngantar tamu, bukan berburu lagi. Jadi mobil-mobil yang sudah proper tadi, yang mereka yang sudah hafal jalur di atas, mereka yang sudah sering naik gunung di jalur itu, kita arahkan untuk mengantar tamu. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Tambora, bisa menggunakan kendaraan itu. Dan teman-teman juga membantu kami sebagai petugas di Taman Nasional Tambora itu, memberikan ruang-ruang positif terhadap para pemburu yang tadinya berburu, sekarang menjadi antar tamu gitu dengan mobil-mobil yang mereka punya. Jadi bedanya itu hanya digeser aja. Jeepnya tetap sama, dulu itu untuk merusak Taman Nasional Tambora, mengambil isinya Taman Nasional Tambora, tapi sekarang untuk mengantar tamu. Kita geser menjadi hal yang positif gitu. Jadi tidak ada lagi kawasan Taman Nasional Tambora terjaga. Ya, secara pemberdayaan teman-teman Jeep juga bisa kita berdayakan secara positif. Gitu sih Bang. Nanti bisa hubungi kami, bisa ke Bang Angga Sanggili atau Bang Rimba, Bang Ajis yang biasa dipanggil Rimba juga, atau saya juga bisa, atau mau ke Bang Dimas juga bisa sih kalian. Untuk bookingnya ya? Ya, kalau ke booking sih ke kami. Bang Dimas mungkin hubungi saya, udah ada nomor saya. Ya, atau mau save nomor dulu nih. Booking online-nya ada ya Mas ya? Kalau kami masih belum booking online Bang, masih on the spot aja. Masih on the spot ya? Berarti on the spot bisa aja. menghubungi ke Bang... Bisa ke saya sebagai petugas di sana yang memang mengelola jalur pendakian di Doroncanga bisa. Di tiap jalur kami ada resort pengelolaannya Bang. Di Pancasila ada resort Pancasila, di jalur Pancasila. Dan di resort Kawinda itu mengelola jalur pendakian Kawinda Toi, dan ada resort Piong yang mengelola jalur Piong. Bisa ke sana, dan bisa juga di mungkin Instagram kami atau Instagram Balai Taman Nasional Tambora bisa. Instagram officialnya Taman Nasional Tambora bisa, atau Instagram saya Dana Tambora, Angga Lereng Tambora, sama Rimba Damai atau Lembo Ade Tambora. Ada 4. Kita kerjain dulu editornya ya. Iya. Taman Nasional Tambora. Ini Yang dia ini. medsosnya. Ya. Bang Mirham, Ini dia medsosnya. medsosnya. Ini dia. Bang Angga, Ini apa dia medsos medsosnya? 4-4-nya. semuanya ya. Semuanya langsung di bawah sini nanti. Ya. Tadi cerita tentang apa? Para ex pemburu Iya. Yang untuk kita- diberdayakan segala Jadi macam. antar tamu. Dulu pemburu, sekarang antar tamu. Nah, sekarang kita langsung ke mantan pemburunya. Iya, Iya. kita langsung ke mantan pemburu. Angga, tadi saya dengar-dengar sebelum ini cerita bahwa Mas Angga dulu pemburu. Iya. Gimana ceritanya nih? Kok tiba-tiba jadi pemburu, dari pemburu, kok Iya. sekarang jadi mitra dari Taman Nasional Tambora? Iya. Ceritakan Mas Angga. Karena dulunya kan sebelum ada Taman Nasional itu masuk kan untuk mencari nafkah di sana kan. Betul. Cari nafkahnya Nafkahnya untuk sniper. Iya dulunya. Apa yang ada di Gunung Apa yang Tambora, ada. ya itu yang mereka Dulunya manfaatkan. mencari rusa kan. Iya. Mencari rusa. Setelah masuknya Taman Nasional, ternyata dia dari situ kesadaran kita Mulai tumbuh. tumbuh Oh, baru tahu untuk ya. menjaga hewan-hewan yang dilindungi gitu, semacam rusa. Ternyata selama itu kan kita salah kan. Iya. Kita Nggak tahu lah dulu nggak tahu ya. lah, namanya Tahu. juga nggak tahu kita Iya. ke hal-hal yang negatif. Negatif, Tapi semenjak bergabung dengan Taman Nasional, alhamdulillah Iya. ikut menjaga kelestarian alam gitu. Ya. Jadi kami nih Bang, sama Angga, sama Ajis, saya,
kami tuh punya dipertemukan dengan satu visi, Bang. Visinya itu adalah menjaga Taman Nasional Tambora. Saya ini dari petugas. Nah, dulu Angga sama Ajis ini sama teman-teman kami yang di sekitar lereng Tambora, teman-teman itu bikin satu komunitas, Bang. Namanya Komunitas Gunung Tambora. Nah, pendirinya nih, foundernya nih teman-teman ini, Angga, Ajis, Yudi, dan banyak teman-teman lain yang kemarin sempat ngantar abang naik waktu pendakian yang abang kemarin. Nah, komunitas Gunung Tambora ini ada ya berbarengan dengan adanya Taman Nasional. Kenapa saya bahasakan tadi di awal satu visi bahwa memang yang sebelum ada Taman Nasional, teman-teman ini orang-orang yang memanfaatkan keberadaan kawasan Taman Nasional Tambora itu secara liar gitu, tidak terarah. Nah, itulah yang dibahasakan sama Angga tadi, dulunya dia pemburu. Nah, sejak ada Taman Nasional, Angga, Ajis ini kami berdayakan, kan dulunya mereka ketika berburu mereka tahu nih jalur mana, jalan ini ketemunya di sini, tembusnya ke sini. Nah, kita manfaatkan secara positif. Kami manfaatkan ketika misalnya kami patroli. Nah, kami ajaklah Angga yang tahu jalur. Kalau saya kan bukan orang asli Tambora nih. Jadi saya nggak tahu di mana ketika saya jalan ke sini, tembusnya ke sini, kemana. Apakah akan sampai ke tujuan atau tidak. Dengan adanya teman-teman ini, Angga, Ajis, dan teman-teman yang asli Tambora itu, patroli kami lebih efektif. Karena sebelumnya pemburu, mereka tahu jalur-jalur pemburu di mana gitu loh, Bang. Jadi keterkaitan kami, keterikatan kami dengan masyarakat itu sangat erat. Dan kami sebagai petugas, kalau saya bilang sih, Bang, kasarnya pun kami tidak ada apa-apanya tanpa masyarakat yang membantu kami. Itu karena kami sebagai petugas atau saya sebagai petugas, misalnya saya di resort, Bang, paling 1 atau 2 tahun mungkin saya di resort. Tapi teman-teman ini kan tinggal di situ. Mereka yang mendapatkan manfaat, mereka yang mendapatkan dampak, manfaat ketika positif, alamnya terjaga dan lain-lain, airnya jernih, udaranya sejuk. Mereka bisa mengambil hasil hutannya, seperti di tempatnya Angga nih, madu dia. Madu ya. Hasil hutan bukan kayunya tuh madu. Jadi banyak madu di sana. Ketika banyak kebakaran hutan atau kerusakan hutan, madu akan berkurang. Gitu sih, Bang. Dan jumlah purhut juga terbatas ya. Ada berapa purhut, Mas? Kalau kami sebenarnya sebelum ini cuma 13 orang. 13 orang ya. Iya. Makanya perlu merangkul masyarakat. Benar. Mas Angga ini sebagai MMP, MPA, Masyarakat Peduli Api, Mas Aziz, Masyarakat Mitra Polhut. Apa aja kegiatannya dulu dengan Masyarakat Mitra Polhut itu? Dengan saya tergabungnya di Taman Nasional Tambora ini, saya ikut membantu terkait patroli, madamkan api. Berarti ikut padamkan api juga ya? Betul. Melembur juga, Pak. Terkait sosialisasi lagi itu sosialisasi masyarakat yang lain. Nah, ikut membantu di situ. Berarti agen ini ya, termasuk yang mendorong peluncurnya kami itu masyarakat ini, teman-teman ini semua. Pertanyaan terakhir ini, apa harapannya teman-teman semua ini terhadap keberadaan Taman Nasional Tambora? Silakan untuk Mas Angga, apa harapannya? Dan arti Taman Nasional Tambora untuk masyarakat lereng Tambora dan masyarakat sekitar Tambora, serta harapannya tuh seperti apa keinginannya tuh? Harapan saya sih semoga Taman Nasional Tambora sering dikunjungi. Betul. Oleh pendaki-pendaki lain. Semakin banyak orang di Tambora ya. Iya, dan tetap lestari hutan alamnya. Amin. Semoga masyarakat sekitaran lereng Tambora sadar dengan adanya manfaatnya hutan. Betul. Amin. Hutan luar biasa lestari, sekali. Masyarakat sejahtera. Iya. Lalu ada ini harapan apa, Mas, buat Mas Aziz untuk Tambora? Harapan saya terkait keberadaan Taman Nasional Tambora ini, Pak, dapat menyadarkan masyarakat sekitar lereng Tambora itu. Iya. Karena dengan sadarnya masyarakat, keberadaan Taman Nasional Tambora itu kan sukses. Itu. Itu, Pak. Karena kebanyakan sebelum Taman Nasional ini masuk, masyarakat sekitar lereng Tambora itu mencari nafkah dengan illegal logging, Pak. Illegal logging dan berburu. Berburu. Iya. Nah,
dengan keberadaan ini, makanya saya harap tadi dapat menyadarkan masyarakat supaya nanti hutannya utuh, hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Betul sekali. Dan kalau nanti ada bencana alam juga masyarakat yang sekitar yang pertama kali merasakan dampak negatifnya. Hutannya rusak gitu Bang ya. Nah, itu untuk Bang Birham, harapan-harapan untuk Taman Nasional Tambora. Kalau saya Bang, harapannya Tambora itu sebenarnya menjadi tempat yang layak untuk di tempat hidupnya masyarakat sekitar. Layak dalam tanda kutip bahwa ketika dijaga dengan baik akan memberikan dampak yang baik. Ketika tidak dijaga dengan baik akan memberikan dampak yang tidak baik pula. Nah, kami sebagai petugas tidak tinggal lama-lama di situ. Ketika ada banjir misalnya Bang, yang paling cepat dapat dampaknya adalah teman-teman yang tinggal di sana. Kami sebagai petugas pun yang memang tugasnya menjaga ini tidak langsung mendapatkan dampak, tapi yang mendapatkan dampak langsung adalah masyarakat Taman Nasional Tambora, masyarakat di sekitar Taman Nasional Tambora. Dan yang paling penting adalah ketika kita mendatangi Taman Nasional Tambora, apapun aktivitasnya, baik masyarakat maupun pendaki, harapannya saya adalah mereka semua bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di sana. Jadi misalnya ada pendaki nih Bang, dia mendaki Tambora itu bukan menaklukkan Gunung Tamboranya, tapi adalah menaklukkan diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di sana, tolong diingat bahwa Tambora ini milik kita semua, bukan milik pribadi ketika kita mendaki saja gitu, milik pribadi atau perorangan yang mendaki itu. Jadi dengan begitu ya dia seenaknya melakukan sesuatu, melakukan apapun aktivitas di sana. Misalnya seperti membuang sampah sembarangan atau melakukan perusakan hutan gitu. Nah itu ketika berkunjung ke Tambora jangan melakukan itulah, baik masyarakat maupun pengunjung yang datang ke wilayah kawasan Taman Nasional Tambora. Kalau dari saya sih mungkin itu Bang. Terima kasih untuk semuanya. Sebagai penutup, mungkin inti dari obrolan kita yaitu sinergi dan gotong royong ya. Sinergi dan gotong royong, mangku kepentingan Taman Nasional Tambora dan masyarakat sekitar yang ada di wilayah. Jadi saya ingin mengutip sesepuh senior Rimbawan yang menyebutkan untuk apa Indonesia diberkahi keindahan dan kekayaan alam kalau kekayaan dan keindahannya tidak dirasakan oleh dinikmati masyarakat sekitar. Dirasakan masyarakat sekitar. Sampai jumpa di podcast Gakum selanjutnya, dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram Gakum Kehutanan dan YouTube Gakum Kehutanan.